Halo, selamat sore. Hari ini saya akan sharing sebuah topik tentang interpretasi laporan keuangan menggunakan analisis rasio keuangan. Topik ini merupakan chapter 7 dari mata kuliah akuntansi untuk manajer. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar hal-hal baru dan berbagi pengetahuan yang bermanfaat untuk masa depan. Perkenalkan, nama saya Ika Puspita Kristianti, staf pengajar untuk mata kuliah akuntansi untuk manajer. Oke, mari kita langsung aja mulai video hari ini. Selamat mengikuti, selamat belajar, dan semoga bermanfaat. Hari ini kita akan belajar apa aja. Nah, pada pembahasan bab ini kita akan mempelajari beberapa poin. Yang pertama adalah tentang elemen dari annual report perusahaan. Lalu yang berikutnya kita akan belajar bagaimana cara untuk melakukan analisis rasio untuk menginterpretasikan kinerja perusahaan yang datanya sudah tersaji dalam laporan keuangan. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menganalisa kinerja dengan menggunakan rasio profitabilitas, likuiditas, gearing, aktivitas atau efisiensi, dan pengembalian pada pemegang saham atau shareholders return. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, kita mau kenalan dulu dengan istilah annual report atau laporan tahunan. Laporan tahunan merupakan sebuah kewajiban bagi semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, termasuk di Indonesia. Laporan keuangan itu adalah salah satu elemen atau salah satu komponen penting yang ada dalam laporan tahunan. Nah, laporan tahunan itu isinya tuh banyak ya. Di antaranya adalah ada financial summary, yaitu rangkuman keuangan atau info keuangan kunci yang penting-penting ya. Terus yang kedua adalah ada daftar advisors utama perusahaan. Misalnya dari departemen legal, dari departemen bankers atau pembiayaan, dari auditor, dan lain-lain. Lalu ada laporan dari para direktur, ada statutory report, ada auditors report, opini tentang kesesuaian laporan keuangan, apakah memenuhi true and fair view berdasarkan Companies Act dan IFRS. Ini udah kita pelajarin ya di pertemuan minggu sebelumnya. Lalu ada juga yang namanya financial statement. Isinya ada laporan laba rugi, posisi keuangan, arus kas, dan laporan perubahan modal. Lalu ada juga komponen yang namanya catatan atas laporan keuangan. Isinya adalah penjelasan tentang akun-akun yang tersaji di dalam financial statement. Lalu ada juga 5-year summary of key financial information. Dan yang terakhir adalah operation and financial review. Biasanya wajib untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek sebagai framework untuk penjelasan direktur tentang kinerja perusahaan. Oke, nah sebelum kita mulai belajar gimana sih caranya menganalisa laporan keuangan, sangatlah penting untuk kita paham konteks dari operasional bisnis ya. Oleh karena itu, sangat disarankan bahwa para pengguna informasi di laporan keuangan bisa mencari informasi tambahan yang lebih luas tentang perusahaan, supaya laporan keuangan bisa diinterpretasi dan dipahami secara bijak. Nah, kita bisa dapat informasi tambahannya dari mana sih? Bisa dapat dari company website, dari web perusahaan ya. Terus bisa dapat dari pusat database, misalnya tentang sejarah perusahaan, perusahaan itu pernah melakukan apa saja ya. Kemudian yang ketiga dari industry publication, trade association and exhibition. Lalu yang keempat adalah dari market research, info dari consulting firm, dari stock market analyst, dan yang terakhir adalah dari personal experience atau pengalaman. Oke, jadi tadi seperti di slide sebelumnya dijelaskan bahwa hal yang sangat-sangat penting dalam menginterpretasi laporan keuangan itu adalah harus banget paham konteksnya ya. Jadi kita harus paham perusahaan yang sedang kita analisa itu bergerak di dalam industri apa ya. Kita harus paham ada 5 poin nih ya, biasanya dikenal dengan analisa fundamental. Jadi apa aja nih yang perlu kita dalami tentang konteksnya? Yang pertama adalah apa sih yang terjadi pada market perusahaan, ada perubahan atau enggak?
Yang kedua, terkait dengan konsumen. Apakah ada perubahan permintaan konsumen? Apakah ada perubahan teknologi yang bisa berdampak pada perusahaan? Misalnya, perusahaan tersebut bergerak di bidang IT, kemudian apakah teknologi yang digunakan perusahaan itu sudah obsolete, sudah usang, sehingga ada kemungkinan marketnya semakin mengecil. Lalu yang berikutnya, apakah ada perubahan peraturan atau kebijakan yang mampu memberikan dampak pada perusahaan? Misalnya kebijakan pemerintah tentang ekspor impor, kira-kira bisa terdampak nggak ya perusahaan? Lalu yang terakhir adalah siapakah kompetitor, siapakah konsumen, siapakah supplier utama pada industri tersebut. Nah, nomor 5 ini kita harus kaitkan dengan apa yang terjadi pada dunia global atau dunia nasional ya. Apakah ada hal-hal yang terjadi yang bisa berpengaruh terhadap kompetitor, konsumen, atau supplier, sehingga perusahaan yang sedang kita analisa itu bisa terdampak. Oke, lalu emang gimana sih caranya menganalisa laporan keuangan? Kita semua udah pernah lihat wujud dari laporan keuangan, isinya berupa data-data dan angka-angka. Terus cara menganalisanya gimana? Nah, caranya adalah dengan menganalisa atau melakukan analisa rasio. Rasio itu apa? Analisa rasio adalah alat yang paling penting dalam menganalisa laporan keuangan. Analisis rasio atas laporan keuangan itu membantu kita untuk menginterpretasi tren kinerja dari tahun ke tahun. Membantu kita untuk bisa benchmark atau membandingkan perusahaan yang sedang kita cermati dengan kinerja di rata-rata industri atau ke kinerja perusahaan kompetitor tertentu secara spesifik ya. Kalau kita bandingkannya itu menggunakan angka secara langsung dari laporan keuangan, itu komparasinya tidak bisa terlalu apple to apple ya. Tapi kita bisa menggunakan analisis ratio ya. Rasio itu apa sih? Rasio itu artinya adalah perbandingan dua angka yang diekspresikan dalam suatu bilangan pecahan atau persentase. Sumber datanya yang dipakai untuk analisis rasio itu bisa berasal dari income statement, dari statement of financial position, atau balance sheet. Nah, analisis rasio itu membantu kita untuk menyediakan informasi tentang tren sepanjang waktu, tentang benchmarking dengan kompetitor pada industri, tentang perbandingan dengan target atau ekspektasi. Ya, jadi intinya analisis rasio itu bisa membantu kita untuk ngeliat ya atau menganalisa laporan keuangan supaya kita bisa tahu nih trennya dari tahun ke tahun seperti apa, perbandingan dengan kompetitor pada industri seperti apa, dan kita bisa lihat gimana ya, sesuai dengan target atau ekspektasi atau tidak. Nah, kemudian kita akan kenalan dengan 5 jenis rasio yang bisa kita pakai untuk menginterpretasi kinerja perusahaan. Nih, di tampilan sini ada 5 jenis rasio ya. Profitabilitas, likuiditas, gearing, efisiensi, dan shareholder return. Kita akan lihat satu persatu ya. Oke, ini adalah contoh dari income statement. Nah, dari income statement ini, kalian bisa lihat bahwa di sini tuh ada angka-angkanya ya. Kita akan pakai angka-angka ini untuk bisa dihitungkan rasionya. Nanti dari hasil rasio tersebut, kita akan bisa menginterpretasi, oh kinerja perusahaan itu seperti apa. Gitu. Nah, kalau yang ditampilkan ini adalah bentuk dari income statement atau laporan laba rugi, sedangkan yang di bawah adalah laporan perubahan modal ya. Di sini kita ngelihat bahwa output dari income statement itu adalah net profit after tax
Dan jumlah terakhirnya ini, 70.000 ini akan menjadi sumber data untuk menyusun statement of change in equity ya. Oke, mari kita lihat ini adalah bentuk dari laporan posisi keuangan atau dulu disebut neraca ya. Ada komponen aset, kemudian liabilitas, dan ekuitas. Nah, sekarang kita lihat nih rasio yang pertama, namanya adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas itu apa sih? Menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, ya. Seberapa mampu, seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, itu pengertian dari rasio profitabilitas. Gimana caranya kita mau ngitung tingkat profitabilitas perusahaan? Nah, ada beberapa cara ya. Ada ROI, ada ROCE, ada operating profit per sales, ada gross profit per sales, ada overhead per sales, dan ada sales growth ya. Di sini saya sampaikan untuk rumus-rumusnya. Nah, ini untuk rasio profitabilitas kalian bisa pilih sesuai dengan karakteristik perusahaan yang sedang kalian teliti ya. Untuk industri tertentu ada ukuran-ukuran tertentu yang paling cocok gitu. Jadi ini kan ada 5 nih jenis rasionya. Kalian bisa pilih salah satu aja atau salah dua aja yang paling cocok untuk perusahaan dari spesifikasi industri yang kalian pilih gitu. Nggak harus semuanya dipakai, tapi kalian pilih yang relevan dengan perusahaan yang sedang kalian teliti. Oke, kita lanjut ke rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu apa sih? Coba kita lihat lagi. Likuiditas itu artinya adalah kemampuan untuk membayar utang ketika utang itu jatuh tempo. Ya, nah, eh, rasio likuiditas itu penting ya karena menunjukkan apakah perusahaan itu punya cukup uang untuk membayarkan hutang, untuk melunasi hutang ketika hutang tersebut jatuh tempo. Kalau misalnya perusahaan itu pada saat jatuh tempo utang dia nggak punya uang yang cukup untuk bayar, nanti kecenderungannya adalah dia mengalami krisis eh, keuangan ya. Bisa pilot, tidak bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada dan lain sebagainya. Nah, ada caranya untuk mengukur si perusahaan ini liquid atau tidak ya. Yang pertama adalah dengan menghitung working capital, yaitu dengan menghitung current asset dibagi current liabilities. Dan yang kedua, dengan menggunakan acid test atau quick test ya. Nah, kenapa sih kok kayak gini rumusnya? Iya, karena kita itu membayangkan bahwa perusahaan itu mampu untuk melunasi hutang dengan menggunakan aset lancar ya. Aset yang penggunaannya itu maksimal 1 tahun. Karena eh, jenis-jenis aset yang masuk ke dalam current aset itu adalah aset-aset yang mudah dicairkan, mudah dikonversi ke dalam bentuk kas ya, tanpa perubahan yang signifikan. Makanya digunakan yang bagian atasnya itu current asset. Kenapa current liabilities? Karena current liabilities itu adalah kewajiban-kewajiban yang jatuh temponya kurang atau sampai dengan 1 tahun gitu. Kenapa nih yang bagian asset test itu dikurangi dengan inventory? Karena inventory itu kan sangat tergantung dengan penjualan ya kalau mau dikonversi dengan uang kas. Jadi makanya inventory itu dikeluarkan ketika menghitung asset test seperti itu. Oke, kita lanjut ke rasio yang ketiga, rasio gearing. Apa tuh? Mari kita lihat rasio gearing itu adalah proporsi dari utang ya, utang dibandingkan dengan investasi pemegang saham. Jadi proporsi antara utang dibagi ekuitas ya. Nah, kita coba lihat nih, cara ngitungnya gimana ya? Ada gearing ratio, ada interest cover. Nah, ini rumusnya seperti ini. Lalu kita mau lihat, ini saya ambil dari buku ya, Paul Collier ya. Di sini adalah perbandingan alternatif pendanaan. Tadi kan sebelumnya kita bahas tentang gearing ya.
gearing itu adalah rasio yang menunjukkan kalau perusahaan itu kebanyakan didanai dari investor, dari saham, atau didanai dari utang gitu ya. Sumber dananya itu dari mana? Nah, di sini ada comparison-nya ya. Kalau pendanaan perusahaan itu 100% dari ekuitas, 100% dari saham ya. Kalau perusahaan itu 50-50, 50 dari ekuitas, 50 dari utang. Atau yang 90% dari utang. Nah, perbedaannya nanti akan kelihatan ya. Jadi ketika kita hitung dengan beberapa komponen yang disamakan, nanti kelihatan bahwa return on investment-nya ternyata jadi berbeda banget ya. Return on investment-nya itu akan lebih besar kalau perusahaan itu menggunakan pembiayaan dari utang gitu. Emang apa sih bedanya kalau pembiayaan atau pendanaannya itu dari utang versus dari ekuitas? Nah, masing-masing pilihan itu pasti ada konsekuensinya, ya enggak? Kalau misalnya kita pendanaannya itu mayoritas dari utang, maka kita harus bayar bunga. Ya nggak sih? Kita harus bayar bunga. Kalian bisa lihat di sini ya, bunganya yang harus dibayar adalah sekian. Ya, bunga pinjaman. Ada bunga pinjaman yang harus kita lunasi. Tapi kalau misal kita milih, oh pendanaannya dari saham aja deh, supaya nggak bayar bunga, boleh juga. Tapi harus membayarkan dividen ya kepada para pemegang saham. Jadi masing-masing pilihan itu ada tanggung jawab yang harus diserahkan seperti itu. Oke, mari kita lihat rasio yang berikutnya adalah rasio aktivitas atau efisiensi. Rasio aktivitas itu apaan sih? Coba kita lihat. Nah, ini ya adalah menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan ketika menggunakan investasi dalam upaya untuk memaksimalkan penjualan ya. Oke. Nah, ini ya coba kita lihat rasionya kita bisa menggunakan aset aset turnover ya. Rumusnya sales dibagi total aset. Oke. Terus di sini kita coba lihat tentang alur modal kerja. Oke. Kalau tadi dibilang kan rasio aktivitas atau efisiensi itu adalah perbandingan antara sales dan total sales. Nah, di sini kita mau belajar nih tentang gimana sih pengaruhnya modal kerja pada perusahaan ya. Perusahaan itu sangat membutuhkan jumlah modal kerja yang cukup supaya bisa membiayai semua aktivitas yang ada di dalam operasional perusahaan. Kalau misalnya modalnya nggak cukup, nanti flow atau putaran operasional perusahaannya itu bisa macet-macet gitu ya. Nah, coba kita lihat dulu nih di gambar ini ya. Mulainya dari mana nih ya? Coba sebentar. Dari sini deh ya, dari inventory ya. Inventory. Oke, saya cari pensil dulu sebentar. Oh, ya, oke. Nah, oke. Misal nih perusahaan punya inventory ya, kita start dari sini deh karena flow-nya satu arah ya. Kita sebagai perusahaan itu punya persediaan ya. Persediaan itu kita jual. Tapi kalau di praktek perusahaan di dalam bisnis jual transaksi penjualan itu nggak selalu tunai. Mayoritas malah kredit ya. Baru dilunasi oleh konsumen itu H plus 30, H plus 90, H plus 60, tergantung terbitnya ya. Nah, karena di kredit nanti akan muncul piutang ya. Piutangnya ditunggu dulu sampai jatuh tempo baru kita bisa terima duit. Duitnya nanti langsung masuk ke bank ya. Nah, di sisi lain, ketika kita melakukan cycle ini atau siklus ini, kita itu juga punya kewajiban untuk membayar hutang kepada supplier ya. Kita kan beli bahan baku, terus beli apa
harus ngasih gaji, harus bayar tagihan listrik, dan lain-lain, itu juga kita harus butuh uang yang cukup untuk bisa bayar ke vendor atau supplier, ya. Makanya uang di bank itu harus cukup supaya bisa di satu sisi punya waktu yang cukup untuk menunggu uang itu ngumpul dari para konsumen kita yang jumlah transaksinya itu mungkin besar dan tidak tunai, tapi di sisi lain juga kita punya kewajiban untuk melunasi tagihan-tagihan kita kepada vendor atau supplier. Nah, yang namanya modal kerja itu adalah jumlah uang yang tersedia di dalam rekening perusahaan supaya semua flow ini bisa tetap jalan, nggak macet ya. Jangan sampai nih ketika kita ditagih sama supplier, aduh Pak, tunggu bentar Pak, saya belum dilunasi. Nah itu kan bisa merusak hubungan bisnis gitu. Jadi modal kerja itu adalah jumlah uang yang ada dan tersedia di bank supaya alur semua pembiayaan perusahaan itu bisa tetap lancar gitu. Oke, nah kemampuan perusahaan untuk mengelola modal kerja itu penting banget untuk kesuksesan perusahaan, terutama untuk menghindari krisis uang kas dan bisa punya kemampuan membayar utang pada saat jatuh tempo. Nah, gimana caranya supaya di rekening kita itu selalu ada uang yang cukup ya, selalu ada modal kerja yang cukup. Nah, pertama kita harus pinter ya, perusahaan harus mampu mengelola piutang melalui persetujuan kredit yang efektif, penerbitan invoice dan penagihan ya. Kalau ada yang receivable yang belum balik, ya harus kita ajukan mekanisme penagihan ya. Jangan semua disetujui aplikasi kreditnya, tapi harus selektif. Kalau eh, kalau yang kedua, yaitu adalah mengelola persediaan melalui order yang efektif, penyimpanan, dan identifikasi persediaan. Kita juga harus mengelola utang dengan melakukan negosiasi syarat penjualan dan mengambil peluang untuk bisa dapat potongan harga. Wah, lumayan banget nih. Lalu yang terakhir adalah perusahaan harus mampu mengelola kas dengan forecasting yang efektif, meminjam uang jangka pendek, dan menginvestasikan uang kas yang surplus jika memungkinkan. Gitu. Oke, sekarang kita coba lihat rasio yang dipakai untuk menggambarkan atau menginterpretasikan bagaimana kinerja perusahaan atau kemampuan perusahaan ketika mengelola piutang dan persediaan. Untuk pengelolaan piutang, kita menggunakan rasio Days Sales Outstanding atau DSO. Rumusnya seperti ini. Lalu untuk pengelolaan persediaan bisa menggunakan stock turnover atau inventory turnover. Tadi saya sampaikan bahwa penggunaan rasio ini sangat spesifik tergantung pada industri yang sedang kalian teliti. Jadi kalau misalnya perusahaan yang kalian teliti itu perusahaan jasa, ya udah nggak usah menggunakan pengelolaan persediaan karena karakteristik perusahaan jasa itu tidak punya persediaan, ya. Terus bagaimana untuk mengukur kinerja pengelolaan utang menggunakan Days Purchase Outstanding atau DPO? Rumusnya seperti ini. Kemudian, coba kita lihat ya pengelolaan working capital. Nah, gimana nih? Ada perbedaan nggak ternyata tentang pengelolaan working capital? Untuk apa? Kondisi defaultnya adalah yang nomor satu. Lalu ketika DSO dan inventory turnover-nya diperbaiki, maka eh, berpengaruh kepada acid test ratio-nya ya. Jadi likuiditasnya itu semakin meningkat nih untuk yang nomor 2 dan nomor 3 ya. Oke, mari kita lihat lagi. Nah, rasio yang terakhir nih, yang kelima, yaitu rasio shareholder return. Rasio shareholder return itu mengukur pengembalian dari investasi pemegang saham. Ya, kalian tahu kalau investor itu atau pemegang saham itu mereka menanam saham, menanam investasi itu pasti punya ekspektasi ya. Aduh, moga-moga investasi kita atau investasi yang saya tanamkan itu bisa berbuah, bisa balik modal, bisa tambah cuan gitu ya. Nah, pemegang saham itu punya ekspektasi bahwa investasi yang mereka tanamkan dalam bisnis bisa memberi keuntungan.
Nah, kalau saham, keuntungannya itu dalam bentuk dividen dan earning. Ya, harapannya dividen dan earningnya bisa stabil, tapi stabilnya itu naik terus ya. Nggak mau kalau fluktuatif karena bikin jantungan ya. Oke, nah cara ngitung ratio shareholder returns-nya itu bisa pakai apa aja? Yang pertama adalah dividen per share. Lalu yang kedua dividen payout ratio. Dan yang ketiga adalah dividen yield. Ya, kadang-kadang investor itu ketika mereka mau masuk investasi di suatu perusahaan, mereka ngeliat dulu nih track record perusahaan ini dalam memberikan dividen itu seperti apa. Rajin ngasih dividen apa enggak? Semakin rajin, semakin baik, semakin disukai. Ya, jumlah dividennya besar apa enggak? Berapa persentasenya? Nah, dilihat dari dividen per share, dividen payout ratio, dan dividen yield. Ya. Lalu yang berikutnya tadi dividen ya. Nah, sekarang yang berhubungan dengan earnings. Ya, shareholder itu juga suka ngeliat berapa jumlah EPS ya sebelum investasi di suatu saham perusahaan tertentu. Earning per share dihitung dengan menggunakan profit after tax dibagi number of shares ya. Jadi itu ngitung kalau saya invest per 1 rupiah itu dapat pengembaliannya atau dapat earningnya atau imbal jasanya itu berapa gitu ya. Terus price per earning itu perbandingan antara harga market value dibagi EPS. Oke. Oke, apakah ini struktur dari financial statement element? Oke, jadi ini komponen-komponennya yang di sisi sebelah kiri itu dapatnya dari laporan laba rugi, sedangkan yang sisi kanan ini dapat informasinya dari laporan posisi keuangan. Jadi semua data yang ada di laporan keuangan itu bisa dipakai untuk dihitung rasionya. Ya, angka-angkanya semua bisa dipakai untuk menghitung rasio gitu. Oke, lanjut. Emang rasio yang ideal tuh kayak apa sih? Perusahaan yang bagus, kinerjanya oke, itu yang seperti apa gitu ya. Kita lihat poin-poinnya nih. Yang pertama tentang profitabilitas ya, meningkatkan tingkat keuntungan atas dana pemegang saham, modal yang digunakan, penjualan dan pertumbuhan penjualan. Yang kedua, memiliki tingkat likuiditas yang cukup supaya ada kepastian bahwa utang bisa dibayar pada saat jatuh tempo. Tapi tidak dalam jumlah yang berlebihan sehingga tidak terjadi penggunaan dana yang tidak efektif ya. Terus yang ketiga, tingkat utang sepadan dengan resiko usaha yang diambil. Dan yang keempat, ini tentang efisiensi ya, produktivitas ya. Efisiensi tinggi sebagai hasil dari memaksimalkan penjualan dari investasi bisnis dalam aset. Dan yang terakhir, harus punya atau menghasilkan pengembalian yang memuaskan atas investasi yang dilakukan oleh pemegang saham. Yang ideal seperti itu ya. Tapi seringkali kondisi perusahaan itu belum tentu bisa memenuhi semua kriteria ini. Gitu. Oke, jadi dengan kita belajar tentang rasio, kita bisa tahu atau bisa melakukan perbandingan tren dalam jangka waktu tertentu. Misalnya tahun ini dibandingkan sama tahun kemarin atau dalam 5 tahun terakhir gimana nih kinerjanya nih, membaik, memburuk, menuju kehancuran atau seperti apa ya. Terus juga kita bisa melakukan perbandingan dengan perusahaan sejenis. Kalau perusahaan ini rasio likuiditasnya sekian, perusahaan tetangga sekian. Oh, jadi kita tahu nih perusahaan yang lebih baik yang mana ya. Terus perbandingan dengan target atau ekspektasi yang sudah ditetapkan. Nah, ini juga ini ya penting ya, karena ini bisa menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan. Kalau bisa capai target, berarti pengelolaannya baik ya. Berarti ke depan itu punya prospek yang lebih cerah. Tapi kalau mengelolanya jelek, asal-asalan, wah, ke depannya dipertanyakan. Lalu yang poin berikutnya yang penting juga adalah bahwa
dalam rasio itu pembilang maupun penyebut sama-sama memberikan dampak yang penting pada nilai rasio. Oke, ini beberapa penjelasan tambahan tentang rasio-rasio ya, dari profitabilitas, likuiditas, gearing, aktivitas atau efisiensi, dan shareholder return. Oke, lalu kalau tadi kan dibilang rasio-rasio itu pakai informasinya, data-datanya dari laporan posisi keuangan dan laba rugi. Terus kalau statement of cash flow atau laporan arus kas itu bisa dipakai buat rasio apa ya? Nah, sekarang kita coba lihat eh, yang pertama adalah perubahan profitabilitas ya. Kalau profitabilitasnya mengalami perubahan meningkat atau menurun, bisa jadi dipengaruhi oleh perubahan modal kerja. Nah, ini kelihatan dari laporan arus kas operasi ya. Terus yang berikutnya, arus kas dari investasi itu menunjukkan pembelian aset tidak lancar baru atau akuisisi bisnis. Dan hasil penjualan aset tidak lancar yang mengalami surplus. Yang ketiga, arus kas dari pembiayaan itu memperlihatkan adanya pinjaman atau pembayaran kembali utang, ekuitas yang diperoleh dari pemegang saham, atau pembayaran untuk pembelian kembali saham, serta pembayaran dividen. Jadi intinya, statement of cash flow atau arus kas itu menyediakan informasi-informasi lebih detail ya tentang kenapa sih rasionya begini gitu ya. Kita bisa lihat dari komponen-komponen yang ada di laporan arus kas. Oke, nah itu tadi ya kita sudah lihat berbagai manfaat dari analisis rasio. Tapi apakah analisis rasio itu udah super-super sempurna? Nah, ternyata analisis rasio itu juga punya keterbatasan ya. Kenapa keterbatasan? Kenapa punya limitasi? Karena analisis rasio itu sumber datanya diperoleh dari laporan keuangan ya. Laporan keuangan itu sendiri eh, mengandung estimasi yang melibatkan subjektivitas dan ada kemungkinan eh, bahwa prinsip dan standar akuntansi yang diterapkan itu masih ada celah-celahnya gitu. Terus yang kedua adalah bahwa analisis rasio itu orientasinya ke belakang. Nah, ke belakang maksudnya gimana? Iya, jadi data-data yang dimasukkan itu adalah data dari 1 tahun ke belakang. Jadi tidak punya gambaran tentang apa yang akan terjadi di depan gitu. Terus yang ketiga, rasio harus diinterpretasikan bersama dengan kondisi ekonomi, industri, persaingan, dan situasi unik perusahaan. Nah, yang poin ketiga ini relate sama apa yang ada di slide di awal-awal tadi, bahwa yang namanya rasio itu kita harus pahami tentang konteks bisnisnya dulu ya. Terus yang berikutnya, rasio hanya bisa ditafsirkan berdasarkan tren, tolak ukur, dan target. Oke, itu tadi penjelasan saya tentang interpretasi dari laporan keuangan. Semoga bisa dipahami dan bisa membantu kalian dalam belajar. Sekian materi dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat sore.